Shalom, selamat hari Minggu. Puji Tuhan saya bisa bertemu seluruh jemaat melalui media ini. Tuhan memberkati kita pada ibadah hari ini. Dan kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Hari ini lagi kami boleh beribadah. Baik di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing. Kami percaya roh Tuhan memberikan kami pengertian ketika kami membaca firman Tuhan. Dan kami boleh diberkati melalui firman Tuhan ini. Terpujilah Engkau Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu, berkatilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Mari kita membaca dalam satu bagian firman Tuhan dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan membacakan bagi kita semua. Dalam teks firman Tuhan ini Filipi 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11. Sesuai dengan kalender sinode kita dengan tema taat sampai mati. Demikian firman Tuhan dalam Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Puji nama Tuhan, kita akan merenungkan dalam pokok pikiran taat sampai mati. Dikatakan ayat yang ke-8, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kata taat dalam bahasa Yunani digunakan kata epikos. Kata epikos ini adalah kata sifat. Kata sifat dikatakan sini adjektif normal nominatif maskulin singular dari kata epikos. Namun kata epikos ini mempunyai pengertian tidak hanya sekedar taat, tapi memberi diri untuk mendengar atau memberikan telinga untuk mendengar. Ketaatan itu terletak kepada mendengar. Jadi kalau kita taat berarti kita mendengar. Oleh sebab itu firman Tuhan hari ini pokok pikiran kita taat, epikos, itu adalah sebuah kata sifat yang dimiliki pribadi yang dikatakan dalam konteks firman Tuhan ini adalah pribadi Yesus. Yesus adalah pribadi yang taat, sifatnya taat. Lalu kata sampai, kata mekri ini adalah genetik untuk menunjuk kepada kata tenatos atau kematian. Kata tenatos, mati, itu menunjuk kepada pribadi yang mempunyai sifat yang taat. Jadi kata tenatos tidak bisa dipisahkan dengan kata taat. Jadi kata mati, taat itu tidak bisa dipisahkan. Jadi ketaatan menjadi sampai kepada titik kepada kematian. Ini yang dimaksud dalam ayat firman Tuhan. Jadi kata kematian di sini juga kata tenatos itu mempunyai arti, ada dua arti besar. Yang pertama kematian secara fisik atau tubuh, tetapi ada kematian karena kefatalan atau masalah bahaya atau tragedi. Ada kematian karena tragedi. Jadi tenatos ini adalah kematian karena tragedi. Jadi Yesus taat sampai mati karena sebuah tragedi. Kenapa? Karena kematian itu karena tragedi yang dibuat oleh manusia. Yaitu karena manusia berdosa, maka dia harus mati. Ini pengertian yang kita tahu. Jadi kata tenatos dalam konteks firman Tuhan ini dalam berkaitan dengan epikos, ketaatannya itu menunjuk kepada keberadaan manusia yang membutuhkan keselamatan. Nah, ada dua pokok pikiran yang akan kita renungkan hari ini untuk sampai
pada sifat ketaatan sampai mati menjadi sama seperti Kristus, itu harus memiliki dua hal. Yang pertama, ayat yang kelima, hendaklah kamu di dalam hidupmu bersama menaruh pikiran perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus. Jadi hal yang pertama, untuk kita sampai kepada taat sampai mati seperti Kristus, maka kita harus menaruh pikiran kita, perasaan kita sama seperti Kristus. Dalam bahasa Yunani dikatakan situ, tuto prefete en uminho kai en Kristo Yesu. Artinya apa? Dalam terjemahan aslinya demikian. Pahamilah atau pikirkanlah ini dalam dirimu dan yang terdapat di dalam Kristus. Jadi pikirkanlah atau pahamilah apa yang ada dalam diri Kristus. Itu yang dimaksud dengan kata ayat yang kelima. Jadi berbeda sekali terjemahannya. Jadi yang dimaksud kata pahamilah itu dalam kasus imperatif yang digunakan dengan kata preonete. Kata imperatif menunjuk kepada orang tunggal. Jadi setiap orang, menunjuk kepada setiap orang, kamu sekalian. Berarti menunjuk kepada setiap orang, tapi banyak orang, pribadi masing-masing. Kamu sekalian, pahamilah. Ini bentuk perintah. Jadi pahamilah kalian semua apa yang ada dalam pikiran Kristus. Jadi pikiran Kristus ada dalam kita, harus memiliki kesamaan dalam pikiran kita. Ini menunjuk kepada apa? Karena di dalam kita juga di dalam Kristus. Itu digunakan. Nanti kita melihat bagian firman Tuhan ini. Jadi hal yang pertama adalah menaruh pikiran kita sama kepada pikiran Kristus. Jadi untuk mencapai titik di mana kita memiliki sifat yang taat, harus memiliki pikiran yang sama dengan pikiran Kristus. Kata yang digunakan di sini adalah kata en uming di dalam kamu dan dibarengi dengan kata os. Os ini adalah menunjuk kepada kesamaan en uming di dalam kita dan in Kristo. Ya. Jadi kalau saya terjemahkan demikian, ya. Di dalam kata di dalam kamu juga di dalam Kristus. Tu profetei en uminho kai en Kristus Yesus. Jadi ada pengertian di sini, ada kata ho. Ho ini menunjuk kepada apa yang ada di dalam kita dan apa yang ada di dalam Kristus. Jadi pikiran yang ada dalam pikiran kita ada di dalam pikiran Kristus. Jadi memiliki pikiran yang ada seperti pikiran Kristus. Orang yang sudah memiliki pikiran di dalam Kristus, maka dia akan selalu taat dan selalu mendengar apa yang dikehendaki Allah dalam hidupnya. Jadi orang yang taat sampai mati, orang yang percaya kepada Kristus taat sampai mati, berarti dia telah menaruh pikirannya di dalam Kristus. Orang yang demikian adalah orang yang taat. Orang yang demikian adalah orang yang mau mendengar firman Tuhan. Orang yang demikian, orang yang tidak sekedar mendengar, tapi merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Kalau kita mengingat firman Tuhan minggu yang lalu tentang benih yang jatuh, maka yang dimaksud oleh firman Tuhan, benih yang baik yang jatuh di tanah yang baik adalah orang yang mendengar dan orang yang merenungkan dan yang melakukan. Sehingga dia mencapai hasil. Itulah sebabnya ketaatan sampai mati itu membutuhkan sifat taat yang menaruh pikiran di dalam Kristus. Yang pikirannya memiliki pikiran di dalam Kristus. Jadi saudara-saudara Bapak Ibu sekalian dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus menaruh pikiran di dalam Kristus. Pikiran yang bagaimana? Dikatakan dalam ayat yang ke-6, walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi orang yang taat sebenarnya kalau kita menaruh pikiran di dalam Kristus, maka orang yang taat adalah orang yang tidak pernah mempertahankan apa yang dalam hidupnya. Orang yang tidak pernah memfokuskan atau mengandalkan apa yang ada dalam dirinya, tetapi justru dia menganggap dirinya tidak mempertahankan apa yang menjadi kebanggaannya. Jadi orang yang taat tidak akan pernah menggunakan sesuatu dalam hidupnya sebagai sebuah kebanggaan dalam hidupnya yang harus diandalkan, tidak. Tetapi justru Yesus, dia dalam kesetaraan, tapi dia tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang harus diandalkan.
Lalu yang kedua dikatakan di situ, pikiran yang bagaimana? Ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Artinya apa? Yesus sanggup merendahkan dirinya untuk tidak menganggap dirinya sebagai pribadi yang luar biasa, sebagai pribadi yang dikatakan sini dia harus mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai seorang hamba. Kebanyakan kita sebagai orang percaya justru kita menjadi seorang tuan. Ini sering terjadi dalam hidup kita. Orang yang memiliki pikiran yang ada di dalam pikiran Kristus, dia tidak akan menganggap diri sebagai seorang tuan, tetapi menjadi seorang hamba yang mau melayani Tuhan. Pikiran melayani, meletakkan diri, menghambakan diri, mengosongkan dirinya. Tidak ada sesuatu yang perlu dibanggakan, tetapi justru dia harus menaruh pikirannya sebagai seorang hamba yang harus melayani Tuhan. Jika kita belajar dari Kristus, maka ketaatan Kristus harus menjadi bagian dalam hidup kita. Kerendahan hati, mengosongkan diri haruslah menjadi bagian dalam kehidupan kita agar kita bisa taat sampai mati. Seorang hamba yang taat, dia akan melakukan apa saja yang diperintahkan tuannya. Seorang hamba yang baik, seorang hamba yang setia adalah hamba yang selalu taat apa yang harus dikerjakan dalam hidupnya. Seorang hamba yang setia kepada tuannya, dia akan taat apa yang diperintahkan oleh tuannya, sehingga dia mau melakukannya itu dalam hidupnya. Mungkin dia melakukan dalam keadaan lelah, mungkin dia melakukan dalam keadaan susah, mungkin dia melakukan dalam keadaan sakit, tetapi dia mau melakukannya. Kenapa? Karena dia adalah hamba yang setia karena ketaatannya kepada tuannya. Jadi kalau kita jika kita sudah memiliki pikiran Kristus, pikiran Kristus dalam hidup kita, maka kita akan taat sampai mati. Seorang hamba yang taat sampai mati, dia akan melakukan apa saja, walaupun apa yang terjadi dalam hidupnya, dia akan bekerja dan melakukan apa saja dalam hidupnya. Kita sebagai orang percaya, kita harus percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka ketika kita berbicara bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kita adalah diri kita sebagai hamba dalam hidup kita. Maka kita akan menjadi orang yang setia, taat sampai mati. Kadang-kadang peristiwa ini, pandemik ini membuat kita undur dari hadirat Tuhan. Kadang-kadang peristiwa yang kita alami saat ini, kita mulai meragukan pribadi Tuhan. Kadang-kadang situasi ini membuat kita bertanya kepada Tuhan, apakah Tuhan itu ada atau tidak dalam hidup kita. Tetapi mari kita melihat dalam kesetiaan seorang hamba. Dia tetap taat sampai mati. Kematian adalah sesuatu yang mengerikan, tetapi kematian bagi seorang hamba yang setia adalah sebuah kebanggaan. Jadi kita melihat dalam bagian firman Tuhan ini, Bapak Ibu sekalian dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa keadaan kita, taat kita kepada Allah adalah ketaatan, kesetiaan kita mau mendengar apa kata Tuhan. Ketaatan kita dalam kehidupan kita adalah pikiran kita diubahkan oleh Tuhan. Pikiran kita lah yang harus diubahkan oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak lagi mengandalkan standar dalam hidup kita, tidak lagi mengandalkan sebuah kemampuan dalam hidup kita, tetapi kita menjadi orang yang menaruh pikiran seperti Kristus, mampu merendahkan diri dan mampu menjadi seorang hamba yang setia dan taat sampai dia mati. Dan inilah bagian yang pertama yang harus kita renungkan dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan saat ini? Pertanyaannya, ketika kita dalam situasi ini, apakah kita masih setia taat kepada Kristus? Ketika situasi ini yang kita berhadapi dengan situasi yang begitu berat, apakah kita masih taat kepada Kristus? Atau justru kita jauh dari hadirat Tuhan? Atau justru kita tidak lagi mau beribadah kepada Tuhan? Boro-boro beribadah di gereja dan melalui media atau melalui secara langsung atau offline dan sebagainya, kita menghadap hadirat Tuhan pun tidak sepantasnya. Ada yang sambil tidur-tiduran, ada yang sambil menonton TV, ada yang sambil mengobrol, walaupun dalam situasi dalam ibadah. Tetapi mari kita lihat dalam hidup kita, apakah kita masih taat setia untuk kita menghargai hadirat Tuhan dalam hidup kita? Persoalannya di situ. Mungkin saya seorang hamba Tuhan tidak melihat, seorang pendeta melayani Tuhan tidak melihat jemaatnya yang ada di rumah apa yang dilakukan ketika beribadah di rumah masing-masing secara mandiri. Apakah masih sampai tidur-tiduran? Atau belum mandi? Atau belum sikat gigi? Atau sambil makan? Atau apalagi sambil merokok, beribadah? Itu sebuah pertanyaan untuk saya. Apakah masih taat untuk setia seperti kita beribadah dalam hadirat Tuhan yang sesungguhnya?
Apa hanya di gereja lalu kita setia taat beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan berpakaian rapi, dengan segala sesuatu perih-perih yang ada dalam tubuh kita, dengan sebuah hal-hal yang luar biasa sehingga kita menjadi daya tarik dan menarik banyak orang? Apakah itu yang kita lakukan pada waktu masih kita di gereja? Ketaatan kita kepada Tuhan sebagai seorang hamba tidak akan pernah berubah. Mengapa? Karena dia seorang hamba akan selalu melakukan apa kata Tuhan. Ketika kita menikmati hadirat Tuhan walaupun secara mandiri di rumah kita masing-masing, marilah kita berpakaian yang pantas, marilah kita mempunyai sikap yang baik, marilah kita menikmati hadirat Tuhan yang benar, marilah kita menikmati hadirat Tuhan dengan menyembah Tuhan secara benar. Kenapa? Karena itulah bentuk ketaatan kita kepada Tuhan, kesetiaan kita kepada Tuhan, sehingga kita mau melakukannya dalam hidup kita dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya kadang-kadang sedih kalau kita ketika mendengar jemaat ibadah lalu duduk paku tangan sampai merokok melihat handphone masing-masing dalam ibadah. Apakah itu sedang menikmati hadirat Tuhan? Apakah itu sedang kita taat kepada Tuhan sebagai Tuhan dalam hidup kita? Seorang hamba selalu menghormati tuannya. Seorang hamba selalu menghargai tuannya. Seorang hamba yang menghadap tuannya dengan hadirat tuannya, dia akan selalu tunduk di hadapan Tuhannya. Kita saat ini apa yang harus kita lakukan? Orang yang taat, sifat yang taat sampai mati, seperti kita taat seperti Kristus dalam hidup kita, maka pikiran kita lah yang harus kita ubah dalam hidup kita. Pikiran kita lah yang harus kita ubah dalam hidup kita. Apa yang ada di dalam kita sama seperti apa yang di dalam Kristus. Supaya apa? Supaya kita melakukannya dengan sungguh-sungguh di hadirat Tuhan. Lalu yang kedua, untuk sampai taat sampai mati, apa yang harus kita lakukan? Ayat yang ke-8. Saya bacakan dengan ayat yang ke-8. Dalam bahasa Yunani itu ayat 7 dan 8 tidak bisa dipisahkan, tapi saya akan memisahkan ayat yang ke-8 secara khusus. Demikian dalam bahasa Yunani dikatakan demikian ayat yang ke-8. Eta penosen, eoton, gemenos, upekos, mekri, tanutu. Tanutu destauru. Artinya, saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, ia membuat dirinya rendah, ia selalu menjadikan taat sampai mati dan mati di kayu salib. Luar biasa kalimat ini. Kalau terjemahan dalam bahasa Indonesia, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan diri sampai mati di kayu salib. Tapi dalam bahasa Yunani sangat tegas, ia membuat dirinya. Jadi hal yang kedua, untuk taat sampai mati, orang itu harus membuat dirinya rendah dan menjadikan dirinya setia sampai mati. Jadi membuat dirinya, jadi dalam keadaan merendahkan diri. Jadi kalau kita ingin taat sampai mati seperti Kristus, maka dia harus merendahkan diri. Harus membuat dirinya rendah. Saya melihat terjemahan dari kata bahasa Yunani etapenonsen itu dalam kasus indikatif aorist aktif orang ketiga tunggal. Artinya apa? Merendahkan diri atau menyederhanakan diri terus menerus, atau dia merendahkan diri terus menerus dalam hidupnya. Jadi orang yang taat, dia selalu merendahkan dirinya terus menerus dalam hidupnya. Itu kata yang digunakan dari kata taipeno. Kata taipeno itu merendahkan diri atau membuat dirinya rendah. Dan dia melakukan terus menerus. Kenapa? Karena kasusnya bukan arus aktif, tetapi dia mempunyai indikatif. Artinya pekerjaan yang selalu dikerjakan dalam hidupnya, selalu menjadi bagian dalam hidupnya. Jadi jika kita taat sampai mati, maka kita harus merendahkan diri. Harus merendahkan diri sama seperti Kristus. Jadi orang yang setia, taat sampai mati, dia akan selalu merendahkan diri. Orang yang merendahkan diri dalam hidupnya, apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia akan melakukan apa kata tuannya. Tapi orang yang sombong, dia tidak akan melakukannya, walaupun tuannya sekalipun, atau Tuhan Yesus sekalipun memerintahkan, kita tidak akan melakukannya. Apa? Karena dia membuat dirinya merasa mampu dan sombong. Seringkali kesombongan itu membuat kita tidak melihat perbuatan Tuhan dalam hidup kita.
Kesombongan itu membuat kita lupa dengan karya Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Kesombongan itu membuat kita tertutupi dengan segala sesuatu hal-hal yang luar biasa yang terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Karena kesombongan kita adalah kesombongan karena merasa diri kita mampu dan kemampuan kita itu ada sebuah keterbatasan. Jadi seringkali kita merasa sombong. Sombong kenapa? Kesombongan itu membuat kita memiliki keterbatasan. Kenapa? Karena kita tidak mampu. Kemampuan manusia terbatas. Kemampuan diri manusia tidak mampu melebihi dirinya sendiri. Itulah sebabnya kesombongan manusia sering membawa orang itu jatuh ke dalam dosa. Kesombongan orang itu selalu membuat dirinya jauh dari hadirat Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak mampu merendahkan hidupnya di hadapan Tuhan. Orang yang merendahkan diri dalam hidupnya, dia selalu akan taat sampai dia mati. Nah, kata ini menunjukkan luar biasa. Kata yang digunakan di sini, ya, auton. Kata auton ini dirinya sendiri. Jadi dia merendahkan dirinya sendiri. Ya. Jadi ia merendahkan dirinya sendiri. Jadi dia mampu membawa dirinya rendah. Orang yang mampu merendahkan dirinya sendiri berarti dia mampu menanggalkan keegoisannya, egonya dalam hidupnya, dan mau menempatkan dirinya, mau belajar dan merendahkan diri. Orang yang merendahkan diri itu adalah orang yang di bawah dan mau mendengar apa orang yang di atas. Orang yang merendahkan diri juga orang yang mau belajar. Orang yang merendahkan diri, orang yang mau menerima kemampuan orang lain. Orang yang merendahkan dirinya siap melakukan segala sesuatu yang diarahkan dalam hidupnya. Orang yang merendahkan diri, dia akan mendengarkan apa kata tuannya. 2 minggu yang lalu firman Tuhan katakan demikian. Orang yang percaya adalah orang yang merendahkan diri. Kenapa? Karena dia mempercayakan hidupnya kepada Yesus. Orang yang menabur, pada minggu yang lalu, orang yang menabur di tempat yang baik, maka hasilnya pun akan baik. 2 minggu yang lalu saya berkhotbah tentang benih yang baik, kalon. Kata kalon pun yang tersempurna. Jadi kalon yang baik itu adalah kalon yang mampu bertumbuh bersaing di sekitarnya. Lalang dan gandum. 2 minggu yang lalu ada lalang dan gandum. Dan kalau kita melihat lalang dan gandum, ada sebuah proses kehidupannya. Jika seorang pribadi yang tidak merendahkan diri, maka dia tidak menjadi orang yang tangguh. Mengapa? Karena dia tidak pernah belajar untuk percaya kepada Tuhannya. Mari kita belajar firman Tuhan hari ini. Auton adalah pribadinya sendiri. Dimulai dengan kata eta penosen, itu kata indikatif auris, aktif, artinya pekerjaan yang selalu dikerjakan, yaitu ia merendahkan diri selalu, tetapi merendahkan diri selalu dalam dirinya sendiri. Bukan merendahkan orang lain, tetapi ia merendahkan dirinya. Jadi kalau kita lihat kalimat ini sebenarnya, ia merendahkan dirinya sendiri. Jadi ada orang, kalimat ini bisa dikatakan negatif kepada orang lain. Ia merendahkan orang lain. Berarti dia sedang merendahkan keadaan orang lain. Tetapi ini dalam konteks firman Tuhan ini, himself, artinya dirinya sendiri. Jadi dia merendahkan dirinya sendiri. Membuat keadaan dia menjadi orang yang rendah. Mendapatkan dirinya tidak dihargai. Mendapatkan dirinya tidak dihormati. Tapi justru orang yang demikian adalah orang yang taat sampai mati. Kenapa? Karena kesetiaannya untuk dengar dan memperhatikan apa kata tuannya. Lalu kata genomenos. Kata genomenos ini, ya, dalam kasusnya participle aus middle, yang artinya menyangkut kepada perbuatan yang merendahkan diri, lalu berkaitan dengan dirinya sendiri. Nah, jadi menjadi, kata menjadi, ya, kata menjadikan ini berhubungan dengan ketaatan. Jadi menjadi taat itu berhubungan dengan dia merendahkan diri, berhubungan dengan dia ketaatannya sampai mati. Jadi ini kata genomenos. Jadi kata genomenos ini menjadikan dirinya atau menjadikan ada dirinya itu rendah, tetapi menjadikan dirinya dalam keadaan rendah itu berhubungan dengan ketaatannya dia kepada Allah sampai dia mati. Jadi Yesus dalam kerendahan dirinya, merendahkan dirinya sampai kepada kematian di kayu salib itu dalam keadaan ketaatan. Dalam keadaan ketaatan.
kita. Jadi tidak bisa dipisahkan antara merendahkan dirinya dengan ketaatannya. Jadi orang yang merendahkan dirinya berarti dia sedang taat kepada Allah. Orang yang merendahkan dirinya dia akan taat. Itu sebabnya kata taat itu adalah sifat yang dikerjakan dalam hidupnya menjadi bagian miliknya yang tidak bisa dipisahkan. Jadi ketaatan kepada kematian itu sesuatu yang luar biasa. Dan kematian yang dialami bukan kematian karena secara fisik, karena penyakit atau karena tua, tidak. Tetapi kematian di sini adalah kematian karena tragedi atau sesuatu yang fatal yang terjadi dalam hidupnya. Itu yang dimaksud dengan kematian. Jadi kalau kita melihat bagian firman Tuhan ini, maka kita melihat orang yang taat sampai mati adalah orang yang sanggup merendahkan diri. Itu dikatakan kata ginotai dalam hubungan merendahkan dirinya sendiri. Lalu kita melihat di sini, apa yang terjadi kepada orang yang merendahkan dirinya? Kalau melihat pribadi Tuhan Yesus, maka Yesus dikatakan sini apa? Allah meninggikan dia. Allah meninggikan Yesus. Lalu dikatakan ayat yang selanjutnya, Allah mengaruniakannya kepadanya nama di atas segala nama. Luar biasa. Jadi kita lihat, merendahkan diri adalah sesuatu yang sangat sulit untuk kita lakukan. Saya percaya untuk merendahkan diri itu sesuatu yang sangat sulit. Kenapa? Karena kita masih memiliki keegoan dalam hidup kita. Orang yang hidupnya tidak mampu merendahkan diri adalah orang yang hidupnya tidak dalam ketaatan kepada Tuhan. Kenapa? Karena orang yang merendahkan diri, apapun yang terjadi, dia akan selalu setia dengan apa yang dikatakan Tuhannya dalam hidupnya. Yesus menempatkan diri sebagai hamba. Dia merendahkan dirinya sebagai hamba, tetapi dia taat sampai kepada kematiannya. Kata kematian Kristus ini menunjuk kepada apa? Kepada kematiannya sampai pada kayu salib. Luar biasa. Kayu salib ada sebuah tragedi, sesuatu yang fatal. Tetapi kefatalan itu membuat kita diselamatkan. Kematian Kristus di kayu salib itu ada sebuah tragedi yang luar biasa. Tetapi tragedi yang di kayu salib itu adalah tragedi yang menyelamatkan kehidupan kita semua. Ketaatan Kristus sampai kepada kematian. Itulah sebabnya mari kita bersyukur hari ini bahwa kita diberikan kesempatan oleh Tuhan masih beribadah kepada Tuhan, masih melayani Tuhan, masih memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Maka taatlah hidup kita sampai kepada kematian. Taatlah hidup kita sampai pada Tuhan memanggil hidup kita. Semua pasti akan mati. Saya sering katakan kepada jemaat, mana yang kita takuti? Ciptaan Tuhan atau Tuhan, pribadi Tuhan yang menciptakan segala sesuatu? Ya. Virus corona adalah ciptaan Tuhan. Virus corona itu sudah ada. Sudah lama sudah ada sejak dunia dijadikan. Bukan baru dijadikan, tetapi sudah ada ketika Tuhan menjadikan langit dan bumi. Tuhan menjadikan. Tetapi kenapa kita lebih takut kepada virus corona? Bukan kepada Yesus yang menciptakan virus itu. Ini kadang-kadang terbalik dalam hidup kita sebenarnya. Tetapi mari kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan menaruh hikmat kepada kita. Kesetiaan, ketaatan kita karena kerendahan hati kita kepada Kristus. Kita setia taat sampai mati karena kerendahan hati kita. Kalau kita sudah merendahkan diri kita sendiri, maka kita sanggup taat sampai mati. Kalau kita sanggup merendahkan diri kita sendiri, menanggalkan segala sesuatu yang ada dalam diri kita, maka kita sedang taat kepada Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus dalam hidup kita. Biarlah Tuhan memberkati hidup kita. Mari kita melakukan segala sesuatu dengan taat dan setia, karena kita ada orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus di kayu salib dalam kematian yang tragis untuk menyelamatkan hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau mendoakan jemaat-Mu Tuhan yang ada di Ciledug, yang ada di Tegal Alur. Kiranya Tuhan memberkati bahkan seluruh wilayah tempat yang mendengarkan firman Tuhan ini. Bahkan semua kami yang mendengarkan firman Tuhan, Engkau mendengar apa yang menjadi doa mereka Tuhan. Engkau menjawab apa yang menjadi harapan doa mereka. Kami tahu Tuhan, ketaatan Yesus sampai kayu salib adalah ketaatan yang luar biasa. Oleh sebab itu Tuhan, buatlah kami, pikiran kami, memiliki pikiran Kristus dalam hidup kami.
memiliki pikiran Kristus yang ada dalam hidup kami, sehingga kami menjadi orang yang setia dan taat kepada Tuhan. Dan kami juga mau Tuhan hidup kami sanggup mengosongkan diri kami atau sanggup merendahkan diri kami sendiri, supaya kami mampu taat dan setia apa kata Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, memberkati jemaat-Mu Tuhan. Biar Tuhan memberkati seluruh kehidupan jemaat-Mu dalam pekerjaan mereka, dalam segala usaha mereka. Bahkan Tuhan menolong mereka dan melindungi mereka ketika mereka keluar, ketika mereka bekerja, ketika mereka melakukan segala sesuatu. Dijaga dan dilindungi oleh Tuhan, dijauhkan dari satu paparan virus, sehingga mereka terlindungi oleh Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu dalam melayani Tuhan dalam kehidupan mereka masing-masing. Juga jemaat-Mu dalam beribadah mereka di rumah masing-masing, untuk mereka setia dan taat sampai kepada kematian dalam hidup mereka masing-masing. Untuk mereka mampu menaruh pikiran mereka di dalam Kristus, untuk mereka mampu merendahkan dirinya sendiri di hadapan Kristus, sehingga mereka boleh setia dan taat sampai mati. Terima kasih Bapa di surga. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat hari Minggu.